Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sazen, kembali lagi dengan Satsika Education. Sebelum memulai video kali ini, perkenalkan nama saya Hafiz Syabdal Johar dari Satsika Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan membagikan penyelesaian soal ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Untuk menyesuaikan penggunaan tools yang dibutuhkan, untuk saat ini saya menggunakan Free Pascal dalam mengaplikasikannya. Jadi bagi kalian yang ingin learning by doing with me, jangan lupa untuk membuka Free Pascal-nya. Dan nanti silakan mempost videonya jika kalian membutuhkannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke penyelesaian soalnya. Oke, untuk soal pertama, ini kita diperintahkan untuk melengkapi kode pemrograman agar tidak jadi error. Dan untuk program sendiri itu merupakan program UAS di mana input yang diinginkan yaitu masukkan banyak data, jadi banyak data baik mahasiswanya. Terus yang dimasukkan yaitu nama, name, dan IPK. Oke, oke. Mungkin untuk sekilas ya, bisa dilihat ya, ada yang kurang ya, yaitu yang pertama tidak melakukan pemanggilan untuk library UseCRT. Nah, seharusnya sebelum var, setelah dituliskan, didelegasikan program UAS, harus menuliskan library, harus memanggil library yaitu UseCRT. UseCRT sendiri merupakan library yang berfungsi, yang di dalamnya ada beberapa fungsi, yaitu yang salah satunya itu kayak clear screen, terus go to exit, text mode, file mode, ya itu merupakan fungsi-fungsi yang ada pada user CRT seperti itu teman-teman. Tuh. Terus setelah melakukan pemanggilan library, lanjutkan dengan, nah ini kan sebenarnya ini kan kita harus membuat record. Ya, ini recordnya belum dibuat, jadi kita harus membuat record dulu dengan nama recordnya yaitu record mahasiswa, dengan isiannya yaitu nama, name, IPK, di mana namanya bertipe data string, NIM-nya itu bertipe data string, IPK-nya bertipe data real. Tuh. Terus yang perlu dilengkapi lagi yaitu ini pendeklarasian clear screen atau sifat clear screen harus didefinisikan juga gitu. Kenapa clear screen penting? Karena kan clear screen sendiri merupakan kebanyakan dari clear screen ya. Jalan SR itu merupakan kebanyakan dari clear screen, banyak di mana gunanya untuk menghapus output dari program sebelumnya. Jadi ketika kita mengrunning suatu program, kita harus menghapus output sebelumnya gitu dengan sintak ini. Jadi fungsinya itu untuk menghapus output dari program sebelumnya. Tuh. Oke, setelah kita udah melengkapi kode-kodenya itu, maka output yang dihasilkan akan seperti ini teman-teman. Nah, ini. Jadi nanti kita sama seperti tadi kan memasukkan banyak data, jadi kita bisa memasukkan berapa banyak mahasiswanya gitu. Misal saya tulis 2 gitu ya. Nanti kita harus mendata dari data 1 sampai data 2 juga gitu. Ini misal Hafiz gitu. Terus NIM-nya 20, 50, 90 gitu ya. IPK-nya 4,0 gitu ya. Terus data 2, misal Al-Jauhar. NIM-nya 20, 50, 90, 60. Oke, terus IPK-nya 3,9 gitu ya. Nah, jadi output yang diharapkan dari program ini itu hanya seperti ini. Ketika kita enter nanti tidak akan jadi apa-apa gitu. Jadi output yang diinginkan hanya seperti teman-teman. Jadi untuk nomor 1 yang perlu dilengkapi itu hanya penambahan library yaitu UseCRT, terus penambahan record dengan nama recordnya mahasiswa dengan isiannya merupakan nama, NIM, dan IPK. Terus yang terakhir yaitu penambahan ini
clear screen, gunanya untuk menghapus output dari program sebelumnya. Gitu. Itu mungkin nomor satu ya teman. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya di kolom komentar ya teman. Lanjut ke soal nomor 2. Nih, nomor 2. Nah, ini nomor 2 itu ada program juga. Nah, program juga. Terus kita disuruh untuk menjawab istilah output dari program di atas sesuai dengan tabel di bawah ini. Jadi kita nanti bakal diberi program, terus nanti kita juga bakal diberi apa ya isiannya gitu, A, B, C dan D. Dan nanti kita suruh menjawab output program yang sesuai dengan programnya itu. Tuh. Oke, mungkin untuk programnya ya aku jelasin dulu ya. Ini ada program dengan nama program UAS, di mana variabelnya itu variabel A, B, C, dan D dengan tipe data boolean. Untuk tipe data boolean sendiri itu merupakan tipe data yang isinya hanya benar dan tidak, atau true false gitu, atau 1 dan 0 itu hanya biner. Jadi iya tidak gitu. Nah, ini kita pertama harus mendefinisikan dulu A-nya itu apa. A-nya ini nanti bisa diisi, A, B, C, D-nya ini nanti diisi dengan yang ada di tabel ini teman-teman. Jadi misal untuk poin pertama ini kan true, true, false, true. Jadi nanti untuk ininya, untuk true, true, false, true nanti bakal diisi di sebelah sini. Gitu. Gitu. Setelah mengisi nanti kita bakal melakukan perseleksian gitu, beberapa perseleksian. Di sini ada 4 perseleksian, yaitu yang pertama itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 perseleksian gitu. Untuk perseleksian pertama itu A dan B, A and B or not C and D. Nah, maksudnya A dan B ini apa? A dan B ini merupakan banyak kayak A dan B itu true pada A dan true pada B gitu. Nah, not C ini apa? Not C itu false. Berarti false pada C. Nah, gitu. Nah, sedikit mengingatkan teman-teman ya. Untuk N sendiri itu bakal bernilai true itu jika keduanya benar. Jadi jika A-nya true, B-nya true, maka statement yang ini, yang A and B-nya ini bernilai true juga gitu. Sedangkan kalau misal statementnya ini, misal ini A ya, A-nya itu true. Lah, B-nya sebenarnya kan ini true, tapi yang di tabel ini false. Berarti nanti statement ini bernilai false, berarti salah. Statement ini salah gitu. Sedangkan kalau or sendiri itu apa ya? Boleh salah satu gitu, salah satu, gak harus dua-duanya. Jadi ada 2 statement ya, ini A dan B, terus not C dan D. Nah gitu. Jika yang benar hanya statement yang benarnya ini ya, yang A dan B-nya ini benar, sedangkan not C dan D-nya ini salah, maka perseleksian ini tetap dianggap benar gitu. Dan sebaiknya juga sama. Jika yang benar hanya not C dan D, sedangkan A dan B-nya ini salah, maka perseleksian ini tetap dianggap benar gitu. Gitu. Jika terus lanjut, terus jika pada perseleksian pertama ini benar ya teman-teman, maka kita lanjutkan ke perseleksian kedua, yaitu A or D and B, maksudnya true pada A atau true pada D dan B dan not B, berarti false pada B. Maka nah jika ininya bernilai benar, maksudnya perseleksian ini memenuhi, maka nanti outputnya itu bakal tertulis scientist gitu, scientist. Nah jika pada perseleksian yang ini udah salah, udah tidak bernilai true atau bernilai false, maka output yang dikeluarkan yaitu keren tuh itu ya. Oke, jadi nanti bakal pertama pastinya harus dari ini deh ya, dari perseleksian pertama. Jika ini benar, maka lanjut ke perseleksian kedua. Perseleksian kedua yang ini. Nah, jika perseleksian kedua itu benar, maka nanti output programnya yaitu akan menuliskan scientist gitu. Scientist. Nah, jika pada perseleksian pertama lolos, lolos ini sudah memenuhi. Cuma pada perseleksian kedua ini tidak lolos atau tidak memenuhi, maka output programnya itu keren gitu. Nah, terus jika pada perseleksian pertama ini udah tidak lolos, udah nggak memenuhi, udah nggak sesuai ya, udah nggak memenuhi ini ya, maka
kita nggak perlu melakukan di perseleksian kedua ini, nggak, karena udah di perseleksian pertama ini udah nggak memenuhi. Jadi kita langsung lanjut ke perseleksian ke yang ini, ke yang tiga. If not B and C and not A, maka di sini berarti lanjut ke perseleksian yang ketiga. Jadi jika false pada D dan C dan false pada A, maka output programnya yaitu engineer gitu. Sedangkan jika di perseleksian ketiga ini juga salah, maka nanti output programnya akan menuliskan keren juga gitu. Gitu mungkin biar nggak bingung ya teman-teman. Kita langsung aja gitu. Kita langsung aja ke pemasukan ke contohnya ini, ke soalnya ya teman-teman. Ini untuk poin pertama ini A-nya true, B-nya true, C-nya false, dan D-nya true. Ya, kalian uh, bisa mencobanya secara sebenarnya nggak perlu Pascal juga bisa kalau misal dari teman-teman ya nggak bingung ya, tapi kalau dari teman-teman bingung lebih baik pakai Pascal, tapi kalau ujian kan nggak bisa diusahain dari teman-teman jangan menggunakan Pascal lebih dahulu agar bisa memahami logika dari programnya ini gitu. Jadi misal ya sini ada A-nya true, B-nya true, C-nya false, D-nya true. Nah, ini bakal kita lakukan ke perseleksian pertama, yaitu yang ini. A dan B true. Nah, ini kan A dan B true. Nah, berarti kan udah sesuai kan ya. Jadi, jika statement ini tidak terpenuhi, maka statement yang kedua ini sebenarnya tidak wajib terpenuhi gitu. Tapi kalau terpenuhi ya nggak apa-apa. Tetapi jika yang statement pertama ini yang A dan B benar, maka yang or-nya yang setelah or-nya ini tidak diwajibkan untuk benar juga gitu. Dilanjut ke perseleksian kedua. A-nya true atau D dan B-nya true. A-nya true, D dan B-nya true. Nah, ini sesuai teman-teman ya. A-nya true. Nah, sebenarnya ini nggak perlu juga, tapi berhubung ini D dan B-nya juga true, berarti ini memenuhi semua. Berarti yang A or ini udah memenuhi semua. Terus and not B. Not B berarti false pada B. Pada B-nya false. Sedangkan di B-nya ini true. Berarti tidak memenuhi pada perseleksian yang kedua gitu teman-teman. Gitu. Berarti kita hanya memenuhi pada perseleksian yang pertama, yang ini. Yang ini. Tapi yang kedua ini tidak memenuhi, maka output program yang dihasilkan yaitu keren. Ini keren. Untuk poin pertama keren, teman-teman. Oke, mungkin kita buktikan dengan pengaplikasian di Pascal, teman-teman. Ini tinggal kita masukkan saja itunya nilainya true, 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 false, true. True, false, true. Nah, tadi kan jawaban kita kan keren ya. Apakah memang benar? Coba lihat. Nah, bisa dilihat kan ya teman-teman, jawabannya keren. Jadi memang logika dari programnya seperti itu. Oke, lanjut ke poin kedua. Nah, nih, poin kedua itu ini A-nya true, B-nya false, C-nya true, D-nya false. Sama seperti poin pertama ya teman-teman. Kita melakukan perseleksian pertama di sini. Itu A dan B-nya true. Coba A dan B-nya true. Nah, ini nggak sesuai ya. Berarti untuk statement ini tidak memenuhi. Tapi ini kan masih or ya. Jadi kalau misal ini nggak terpenuhi, berarti ini wajib statement setelah or-nya ini, setelah or ini wajib terpenuhi. Tuh. Not C dan D. Not C berarti false pada C dan true pada D. False pada C, true pada D. Nah, ini kembali ya. Berarti pada poin kedua ini di perseleksian pertama ini sudah tidak memenuhi. Jadi di perseleksian ini poin kedua sudah tidak memenuhi. Maka untuk selanjutnya kita langsung loncat ke perseleksian yang ketiga, yang ini. Tuh. If not D and C and not A, berarti lolos apa ya benar jika false pada D dan C dan false pada A. Kita lihat A-nya true.
terus D dan C-nya, D-nya true, D-nya false. Nah, berarti ini tidak memenuhi pada perseleksian ketiga. Nah, seperti yang udah tadi, jika memang tidak memenuhi pada perseleksian ketiga ini, maka output program yang dihasilkan yaitu yang ini, keren juga, gitu. Gitu. Ya, mungkin aku ulangi ya. Ini kan karena poin keduanya ini pada poin perselisihan pertama ini nggak memenuhi pada poin perselisihan yang ini, maka kita langsung lanjut ke perselisihan ketiga ini, gitu. Jadi kita nggak perlu ke perselisihan yang kedua ini, nggak perlu. Soalnya ke pertama udah nggak memenuhi, maka langsung ke perselisihan ketiga yang ini. Itu. Dan ketika ini tidak memenuhi, maka program yang dihasilkan, program output program yang dihasilkan yaitu keren juga, gitu. Mungkin kita langsung coba aja di Pascal-nya, gitu. Kita masukkan A, B, C, D-nya, true, false, true, false, true, true, false, true. Kita run, apakah hasil outputnya itu keren juga? Nah, outputnya keren juga. Berarti jawaban kita benar, teman-teman. Oke, lanjut ke poin ketiga, yaitu dengan A-nya false, B-nya true, C-nya false, D-nya true. Sama seperti sebelumnya, kita makan perseleksian di pertama yang ini. A dan B-nya true, A dan B-nya true, salah. Not C and D. Not C and D. Nah, ini berhubung yang pertama nggak terpenuhi, berarti yang kedua ini statement yang kedua ini harus terpenuhi. Dan untuk poin ketiga, statement keduanya terpenuhi karena false pada C dan true pada D terpenuhi. Maka jadikan ke perseleksian kedua yang ini. If A or D and B and not B. Berarti true pada A atau true pada D dan B. Coba kita lihat. True pada A. Nah, berarti salah ya. Berarti D and B harus benar. True pada D and B. True pada D, D-nya true, B-nya juga true. Nah, berarti ini yang statement ini terpenuhi. Terus and not B. Not B. Berarti false pada B. Nah, sedangkan di poin kedua ini, poin ketiga ini, B-nya itu bernilai true. Berarti nggak memenuhi statement yang not B. Jadi untuk untuk perseleksian kedua ini tidak terpenuhi ya teman-teman, soalnya ini kan N. Lalu operator logikanya N. Jadi harus keduanya itu harus terpenuhi. Sedangkan ini hanya di statement yang ini yang A or D and B-nya terpenuhi, sedangkan yang non B nggak terpenuhi, maka output program yang dihasilkan yaitu keren. Tuh. Keren. Coba kita run di Pascal. False, true, false, true. Kita coba ya teman. False, true, false, true. Apakah hasilnya keren? Oke, kita lihat, kita cek. Nah, keren kan? Berarti memang jawaban dari poin 3 ya, soal nomor 2 yaitu keren. Oke, poin terakhir untuk nomor 2. Tuh. Didapatkan A-nya itu false, B-nya itu false, C-nya false, D-nya juga false. Berarti false semua ya, teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan perseleksian pertama di yang ini. A dan B. A dan B true. Ini A dan B jelas-jelas false, berarti salah untuk yang statement ini. Or not C and D. Not C berarti false pada C, true pada D. Nah, ini juga salah. Nah, ini berhubung di perseleksian pertama ini udah nggak memenuhi, udah nggak memenuhi, maka langsung loncat ke perseleksian yang ketiga yang ini. Not D and C berarti false pada D dan C. Dan not C berarti false pada A. Ya, not A berarti false pada A. Gitu, kita lihat. Not D and C false pada D dan C. D-nya false, C-nya false terpenuhi. Dan not pada A berarti false pada A terpenuhi. Berarti untuk poin ketiga ini output program yang dihasilkan yaitu engineer gitu. Tuh, mungkin kita coba
run di Pascal teman-teman. Coba apakah hasilnya engineer atau yang lain? Kita lihat. Nah, engineer. Berarti benar teman-teman ya. Berarti keempat jawaban kita benar ya. Tuh, tuh. Oke, mungkin untuk soal dua ini aku saranin untuk coba difahami dulu operator logikanya, jangan keburu-buru menggunakan R gitu, karena saya kan ketika UAS kan eh, kemungkinan menggunakan R kan juga kecil kan teman-teman. Jadi harapanku kalian bisa memahaminya terlebih dahulu dan menggunakan R ketika memastikan apakah logika yang kalian terapkan itu sesuai atau enggak gitu. Mungkin itu nomor dua cukup ya teman-teman. Lanjut ke soal terakhir. Nah, ini yang sebenarnya agak susah teman-teman. Tuh, saya ngakuin bahwa soal nomor tiga ini agak sedikit rumit gitu. Nah, ini disuruh buatlah sintak yang menyimpan data berikut ini ke dalam file, di mana Daspro sebagai record yang memiliki kelas A dan B, sedangkan Matdas sebagai record yang memiliki kelas A, B, dan C. Nah, ini terdapat tabel di mana dapat atribut ya, dapat ya, atribut Daspro A, B, Matdas A, B, C. Nah, itu di mana setiap ada nilainya gitu. Lalu tes Pro A ada 6 siswa, 6 mahasiswa. Tes Pro B ada 7 mahasiswa. Tes A ada 5, tes B ada 5, dan tes C ada 7 mahasiswa. Nah, setelah itu kita harus bisa membaca file, terus membuat function rata-rata dan stratifikasi. Gitu. Ini nomor ini agak susah, jadi aku jelasin pelan-pelan gitu teman. Oke, sedikit disclaimer. Sini saya sudah mencoba untuk menggunakan dua record, namun belum berhasil ya. Di sini saya mencoba menggunakan solusi lain gitu. Ini menggunakan array gitu, array bukan record. Gitu. Nah, di mana nanti ada beberapa hal yang yang belum sempurna gitu. Nanti jadi kalian bisa silakan menyempurnakan kembali program yang sudah saya buat ini ya teman-teman. Tuh. Oke, mungkin jelasin ini programnya aku beri nama data mahasiswa. Aku langsung melakukan pemanggilan user.strt library-nya. Tuh, yang pertama kita melakukan pendefinisian variabel. File data, yang pertama file data dengan tipe data teks. Ini nanti fungsi file data ini sebagai kayak variabel yang hubungkan sebagai penghubung antara file eksternal dengan Pascal-nya gitu. Terus variabel extract itu array di mana interval angkanya itu dari 1 sampai 100 dengan tipe data integer. Terus rata, FA dan median ya dengan tipe data real, N, I, J dan temp dengan tipe data integer. Gitu. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita bikin mulai program CLRSCR ini yang tadi udah dijelasin clear screen, di mana kita harus menghapus program sebelumnya teman-teman. Tuh. Nah, untuk file text kita harus kayak menghubungkan terlebih dahulu gitu. File eksternal yang ada di laptop kita dengan Pascal kita. Jadi biar data yang dimasukkan di Pascal ini bisa terekam dan bisa masuk ke file eksternal itu. Tuh. Nah, itu sintak yang digunakan itu assign file data ini variabel yang tadi itu variabel yang saya definisikan, dan C D2 slash VPC slash data mahasiswa.txt ini lokasi file eksternal yang kalian mau simpan gitu. Ini bebas teman-teman, kalau di aku di titik C dengan folder namanya VPC dengan nama filenya itu data mahasiswa.txt. Jadi ini bebas dari kalian mau nyimpan di mana. Setelah kita melakukan menghubungkan hubungan antara file eksternal dengan Pascal-nya, kita harus membuka filenya itu. Membuka dengan sintak rewrite file data. Jadi kita
membuka file data atau folder atau file yang udah kita hubungkan tadi. Tuh. Nah, setelah kita membuka, lanjutnya kita harus memasukkan datanya. Memasukkan data yang kita butuhkan, apa ya, kita inginkan gitu. Nah, ini berhubung tadi saya menggunakan array, jadi kita memasukkan satu-satu itu. Nah, ini. Nah, ini ya aku besarin. Oke, yang pertama kita memasukkan data mahasiswa tes pro A gitu. Nah, kita harus tahu kan berapa banyak mahasiswa dulu. Nah, kita masukkan berapa, yaitu nanti angka yang kita masukkan nanti bakal dibaca sebagai variabel n. Di mana nih n-nya ini berguna untuk perulangan. Jadi ini kita melakukan perulangan sejumlah mahasiswa itu, yang mana perulangan itu isinya itu tentang nilai mahasiswanya. Jadi nanti kita bakal memasukkan nilai mahasiswa itu, tuh kita melakukan perulangan dari 1 sampai n, jadi 1 sampai ke jumlah mahasiswanya itu, dimana nanti perulangannya itu memasukkan nilai mahasiswanya itu dari mahasiswa ke misal ke i dari n, berarti ke 1 dari 2 gitu, nanti berarti bakal memasukkan satu gitu. Setelah kita memasukkan nilai mahasiswanya, memasukkan nilai mahasiswa, nanti bakal dibaca sebagai XXI, X XI XI, ya itu variabel XI, di mana nanti yaitu variabel XI. Dan setelah melakukan pemasukan ini, jangan lupa untuk merekamnya kembali, merekam ke file eksternal ini dengan sintak write-len variabel yang penghubung tadi file data XI ini kan sebagai variabel yang mendefinisikan nilai mahasiswa tadi. Jadi kita harus memasukkan nilai yang udah kita inputkan tadi ke file eksternal tadi, ke file data gitu. Tuh, jadi ini fungsinya write-len file data XI ini untuk memasukkan atau merekam data atau merekam nilai yang kita masukkan ke dalam file eksternal seperti itu, teman-teman. Nah, setelah memasukkan mahasiswa tes pro A, mahasiswa tes pro A, dan kita ini masukkan tes pro B gitu, mahasiswa tes pro B. Sebenarnya ini sintaknya sama, teman-teman. Jadi untuk mahasiswa tes ya mahasiswa tes pro A, terus madas A, madas C itu sintaknya sama, teman-teman. Yang membedakan hanya pembelian label kelasnya ini gitu. Jadi untuk tes pro A, B dan madas A, B, C itu sama semua gitu. Oke, mungkin bisa aku lewati, teman-teman ya. Sama semua, stepnya sama semua. Jadi nanti masukin sesuatu, melakukan perulangan, masukkan sesuatu, terus memasukkan dan merekam ke file eksternal yang sudah kita bikin tadi. Oke, mungkin aku lewati. Nah, setelah kita melakukan memasukkan nilai dari tes pro A sampai tes C, nah kita ini mencari rata-rata. Ini kan ada soal B kan, function rata-rata dan standar deviasi atau STD. Standar deviasi. Nah, untuk rata-rata sendiri, sebenarnya rata-rata ini fungsinya sama, teman-teman ya. Rata-rata sendiri kan merupakan apa ya? Jumlah seluruh data, jumlah total seluruh data dibagi banyaknya data itu gitu. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu mendefinisikan rata itu sebagai 0 dengan angka 0. Ini gunanya apa? Gunanya buat looping nantinya gitu. Jadi nanti bakal looping sejumlah data yang ada gitu. Ini data 5, dia bakal melakukan looping sampai 5 kali looping gitu. Tuh, dimana nanti kita harus juga merekam hasil perhitungan itu ke file eksternal itu dengan sintak write-len file data ini variabel penghubung tadi yang bukan antara file eksternal ke Pascal,
rata-rata dari rata-rata per n, dari jumlah apa, jumlah total dibagi jumlah data. Jadi total seluruh data dibagi jumlah data yang ada gitu berapa banyak data. Jadi jumlah total data dibagi banyaknya data gitu. Dengan dua angka di belakang koma. Itu untuk rata-rata teman-teman. Untuk standar deviasi, sebenarnya standar deviasi ini hmm, dia langsung bisa, tapi di sini saya mencarinya melalui varian gitu. Jadi kita varian nanti standar deviasi tinggal akar dari varian itu. Sama seperti rata, kita mendefinisikan varian awalnya itu 0, 0 melakukan perulangan dari 1 sampai sejumlah datanya itu dengan apa eh, dengan apa dengan operatornya itu FA varian tambah akar dari XI min rata per N. Berarti ini XI per rata-rata ya, rata dibagi N1. Terus write, ini write file data varian FA dua ini gunanya buat apa? Ini buat untuk merekam hasil perhitungannya agar terekam ke file eksternal seperti itu. Oke, itu ke file eksternal itu. Nah, untuk yang sertifikasi sama seperti varian, hanya ini dibagi akar dari varian dengan sama-sama dua angka di belakang koma. Nah, setelah melakukan perhitungan itu, jangan lupa untuk menutup menutup kan tadi kita sudah membuka file eksternal ya. Nah, setelah kita buka, jangan lupa untuk menutup file eksternal file eksternal tersebut dengan sintak close file data. File data ini variabel yang mendefinisikan sebagai penghubung tadi. Dan jangan lupa untuk NN programnya. Oke, mungkin tanpa lama-lama kita coba kita running program ini. Oke, masukkan banyaknya mahasiswa tes pro A. Tes pro A ada 6. Tuh, mahasiswa ke 1 dari 6, 70. Terus 2 dari 6, 92. Ini 92 juga. 98, 90, 70. Nah, ini banyak mahasiswa tes pro B. Tes pro B ada 7. Terus 98, mahasiswa pertama 98, 95, 90, 95, 95, 95, 70 terakhir. Terus mates A ada 5. Ada yang pertama 95, terus 90, 70, 70, terakhir 70. Terus mates B juga 5, dengan yang pertama 95, 98, 90, 100, 90. Dan mata kuliah terakhir mates C dengan mahasiswa 7. Mahasiswa pertama 85, terus 80, nah 80 ya, 75, 85, 75, 85, 75 juga. Oke. Nah, setelah kita masukkan semua ini, setelah kita enter, programnya akan keluar. Nah, input angka yang kita masukkan tadi bakal terekam ke file yang sudah kita definisikan di awal yang di sini. Ini bakal terekam ke lokasi ini. Coba kita lihat ke kan C nama filenya VBC dengan nama filenya itu data mahasiswa.txt, data mahasiswa. Kita lihat. Nah, ini input yang dihasilkan. Nah, memang agak berbeda dari
dari yang di ini ya teman-teman. Tuh, maksudnya bedanya itu ini nggak dalam bentuk tabel gitu, tapi dalam bentuk list-listan gitu. Itu dashboard. Ini dashboard A ada 6, ini angkanya sesuai sama yang kita masukkan tadi kan. Dashboard B juga sesuai 7, ini 5, ini 5, 7. Oke, ya. Ini juga didapatkan rata-rata varian sama standar deviasi gitu. Tapi ini rata-rata varian sama standar deviasi ini merupakan apa ya? eh, dari variabel terakhir gitu, dari apa, mata kuliah terakhir gitu yang ini itu, dari yang ini itu dihasilkan yang ini. Jadi rata-rata varian sama deviasi ini dari kelas mata C aja gitu, bukan dari seluruh kelas gitu. Jadi bukan apa ya namanya, jadi bukan per matkul, tapi ini hanya mata C aja. Ini nanti dari teman-teman bisa mensempurnakan sintak kami, program kami ya, tuh. Tuh, karena mungkin karena ini nggak memakai prosedur, bukan memakai record, jadi agak susah juga gitu. Mungkin kalau misalnya dari kalian bisa menggunakan record, bisa menyempurnakan, ya silahkan. Oke, mungkin sekian ya dari Statika Education kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai materi kali ini, mengenai UAS atau mungkin materi-materi yang lain, yang apa ya, mata kuliah dashboard yang penting ya, itu silakan banget, boleh banget untuk komen di bawah ini ya teman-teman. Oke, terus jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan aku mewakili diriku sendiri mengucapkan mohon maaf jika selama penjelasan ini masih banyak kurangnya gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Bye bye, Station. See you next video. Thanks.